Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita hampir sampai kepada bulan yang pada zaman salafun saleh mereka senantiasa berdoa untuk disampaikan pada bulan tersebut. Sehingga yang masyhur dari ucapan yang baik, kenapa dikatakan dengan ucapan yang baik? Karena kalau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayatnya tidak sampai. Kenapa dikatakan baik? Karena kandungannya sesuai dengan kebaikan yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami barakah pada bulan Rajab kami, tapi kita sudah lewat bulan Rajab. Kemudian dan bulan Sya'ban kami. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Bahkan para sahabat sudah menghabiskan waktunya di bulan Sya'ban ini, sudah fokus di dalam membaca Al-Quran. Sebagian mereka bahkan sampai sudah menutup toko-toko mereka karena ingin mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Sehingga mereka bisa mendapatkan yang demikian ini dengan upaya mereka bahkan berdoa 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syahrun yaghfalu fihi nas, bulan di mana orang itu tidak menganggap bulan Sya'ban ini adalah bulan yang baik untuk kita beribadah. Karena mereka menganggap sebentar lagi mau Ramadan, dan sebelumnya mereka juga sudah beribadah di bulan Rajab, sehingga menganggapnya Sya'ban ini istirahat. Sehingga Rasulullah SAW memperbanyak di bulan Sya'ban, karena manusia banyak yang melalaikannya, dan di sini ada nilai pahala lebih, yaitu di mana manusia melalaikannya. Ya hadirun rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas keutamaan bulan Ramadan yang ada di dalam kitab Sahih Muslim.
kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan dan sesungguhnya kami yang menjaga. Para ulama mengatakan terjaganya ilmu agama ini dengan adanya sanad, dengan adanya orang-orang yang terpercaya, baik agamanya, ketakwaannya, kesolehannya, kejujurannya, menjaga kehormatannya, dan tidak dirusak dengan amalan-amalan yang menjatuhkan wibawanya, diberikan kepada orang yang terpercaya berikutnya, dan diberikan kepada orang yang percaya berikutnya sampai kepada baik Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Sehingga kalau ada permasalahan agama yang tidak menggunakan sanad, maka ketahuan bahwasanya perkara itu adalah dusta. Sehingga di zaman dulu mereka mengatakan sammulana rijalakum. Jadi tatkala menerima satu berita tentang agama, orang yang membawa agama tersebut dikatakan kepadanya sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rawi yang membawa berita agama tersebut. Dan nama-nama rawi tersebut sudah maktub dalam kutub, sudah tertulis dalam buku-buku, dan nama-nama rawi itu dikenal. Sehingga ilmu kritik dan otokritik, maksudnya ilmu tentang rijal, tentang rawi, apakah rawi di sini orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang berakidah yang benar, orang yang tidak terpengaruh, biasanya disebut dengan Syiah, tidak terpengaruh dengan Khawarij, tidak terpengaruh dengan Qadariyah ataupun Jahmiyah. Itu terdeteksi. Apakah orangnya itu perhatian, tanabuh dengan bukunya, dengan hafalannya, maka nanti akan ada yang namanya dhabt kutub dan ada yang namanya dhabt as-sudur. Dhabt kutub artinya para ulama itu menjaga tulisan. Jadi tulisannya ini lebih ketat penjagaannya. Ya, itu namanya dhabt al-kutub. Karena kalau di dalam agama ini beda titik itu sudah artinya berubah. Kalau maksudnya di situ adalah titiknya di atas satu, berarti itu huruf apa? Nun. Ternyata naruh titiknya di bawah, jadinya ba. Kemudian kadang maksudnya titiknya dua, ketambahan titik satu menjadi tha, sehingga masalah titik yang demikian ini menjadi pembahasan yang disebut dengan taskhifat. Jadi mereka punya kedetailan di bidang ilmu menjaga apakah benar itu dari Rasulullah atau tidak, memiliki ya kaidah-kaidah, memiliki aturan-aturan yang sangat ketat. Sehingga sampai dikatakan oleh para ulama al-hadis, ilmuna biriwayah indal awam jadabahina, ya, jadhabina fi riwayah indal awam mithlul kahana. Jadi keahlian kita di dalam masalah riwayat
Menurut orang awam itu dianggap ilmu perdukunan. Karena saking tidak sampainya orang awam dengan kedetailan ilmu agama ini. Dan ini nanti kalau kita masuk ke dunia yang demikian ini, kita akan menjumpai orang-orang yang kalau menurut saya sih itu sudah menjadi kehendak Allah ya. Kayak nggak masuk akal gitu ya. Kayak nggak masuk akal. Saya pas waktu di Damaj itu ingin mencari ya, waktu di Indonesia kan ada hadis yang disahihkan. Teman saya ikut mensahihkannya, Ustaz Dzulqarnain waktu itu, dan saya sudah sampaikan, Ustaz antum mensahihkan hadis ini. Yaitu hadisnya Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz ba'atsahu nabiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikohi dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi nabi. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Cuman hadis ini beredar di kalangan masyarakat sehingga masyarakat mempraktekkan akikoh walaupun sudah tua. Padahal ini nggak bisa gitu. Kalau cuma syukuran aja bukan akadnya akikoh nggak apa-apa. Ya. Karena adanya hadis ini. Jadi pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW akikoh? Jawabannya tidak. Karena waktu itu ibunya dan bapaknya tidak mengakui Rasulullah. Sedangkan hadis ini lemah, berarti Rasulullah tidak akikoh. Sehingga makna daripada ya kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi, setiap bayi yang terlahir tergadaikan dengan akikohnya, maknanya murtahinun itu maknanya adalah sunnah muakkadah. Tergadaikan itu sunnah muakkadah, bukan tergadaikan seperti barang digadaikan. Ini tidak akan kembali kecuali ditebus. Maka mereka menganggap akikoh hukumnya adalah apa? Wajib. Nah, ini keliru ini. Kenapa keliru? Karena hadis yang mengatakan Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz ba'atsahu nabiyya, hadisnya lemah. Ya, sebelumnya saya sudah dapat dari Syekh Muhammad Izam, kemudian saya cek lagi, ini yang buat cerita itu dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Ahadits Dha'ifah. Kitabnya segini coba. Ya. Ini orang zaman sekarang, waktu saya usia 20 tahunan, dia umurnya 35 tahun. Itu kitabnya segini loh, bayangkan. Coba kita nulis kitab segini, baru-baru nulis ya, bacanya aja kemeng ya kan. Kita bacanya loh. Nah, karya saya Ali ya, Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Waktu pas ke Jogja dia umurnya 35, saya umurnya sekitar 20. Kitabnya segini. Ini yang dhaifah, belum yang sahih. Lah punya Albani kan lebih tebel-tebel lagi. Yang sahihah, yang dhaifah. Punya Syekh Ali Adam Al-Ethiopi lebih tebel lagi. Jadi kitab-kitab itu ya itulah ya. Jadi bukan hanya sekedar kecerdasan, kejeniusan, tetapi juga ya mampu ngelup hawa nafsu, ya kan? Kalau jadi ahli hadis kok kelingan urung layangan, kelingan urung mancing, ora bakalan jadi ahli hadis. Saya yakin sudah. Ya, urung nempur dan sebagainya, salah bakalan. Dan itu masih teruslah sampai detik ini, terus ada ahli-ahlinya. Luar biasa. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan jikalau ya ada orang yang membuat kesesatan di tengah lautan, niscaya ketahuan gitu. Pasti ketahuan. Jadi saking ketatnya ya penjagaan ilmu agama ini, ya menjadi agama ini akan terus sampai akhir ya kehidupan dunia ini akan terjaga. Akan apa? Terjaga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa la tazalu ta'ifatun min ummati, ya sekelompok dari umatku zahirina 'alal haqq, masih bisa mempraktekkan kebenaran. Ya. La yadurruhum, tidak membahayakan bagi mereka yang berjalan di kebenaran, walaman khadzalah, atau merendahkannya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah. Maknanya kebenaran agama ini terus akan ada ya, tinggal kita mencari dan berdoanya, dan orang yang mengamalkan juga tetap ada. Ya tinggal kita mohon kepada Allah, kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang demikian. Ya hadirun a'azzani wa a'azzakumullah ya. Jadi Imam Muslim
menulis ya hadis ini. Ini memang ada sejarahnya ya tentang Imam Muslim ini. Namanya Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Nisaburi. Nisabur itu dari Iran ya. Nisabur itu dari Iran. Jadi Iran itu Ajam. Iran itu apa? Ajam. Jadi Iran itu bukan Arab, tetapi Ajam. Tetapi di zaman itu Iran sering disebut dengan Arabnya Ajam. Jadi Arabnya Ajam adalah Iran. Yaitu wilayah di antara Nisabur. Ya, Nisabur. Karena muncul sekian banyak ulama di waktu itu. Ya, kemudian bisa guling ya. Dunia Islam tenggelam, bahkan sebelum Rafidhah, Reza Pahlavi itu sudah hidupnya hedonis, senang-senang ganti-ganti istri gitu. Bergaya Prancis. Ya, bergaya Prancis. Rumah tangganya begitu. Nah, sampai akhirnya Khomeini menggulingkan. Dan Khomeini pernah di pengasingan, kalau nggak di Amerika, di Inggris, dalam kamar yang sempit, mungkin kamarnya segini. Saya waktu itu masih sering mengikuti perkembangan Khomeini waktu itu karena belum tahu. Ya, waktu itu ikutin di majalahnya Yaum Al-Quds. Ya, jadi memang orang ngaji itu butuh pembimbing dan pasang ini. Ya, saya sempat masang itu fotonya Khomeini di kamar waktu itu. Keponakan saya juga sempat ya masang ya posternya Khomeini. Jadi bagaimana tabahan Khomeini, kesabaran sebagainya, siap menderita. Akhirnya ya Reza Pahlavi guling, kemudian sekarang menjadi negara Rafidhah, ya negara agama Rafidhah yang megang ya para ustadz, para kiai Rafidhah, dari perbankannya, ekonominya, perangnya, semuanya para ustadz, para kiai Rafidhah. Ngeri ya? Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri, masya Allah ini. Tapi terjadi. Ya hadirin a'azzani wa a'azzakumullah. Ini sejarah dulu. Ya, jadi beliau dari Nisabur. Umur 12 tahun beliau sudah pergi ke Irak. Umur 12 tahun ke Irak. Ya, kan jauh. Iran, Irak ya kan. Ke Syam. Syam itu ya Yordan dan sekitarnya ya. Dan juga negeri lain. Dan beliau hafal 300.000 hadis. Ya, 300.000 apa? Hadis. Nanti ada rawi yang dari rawinya Imam Muslim ya. Nanti insyaallah kita sebutkan itu hafal Quran selama 80 malam. Jadi hafal Quran 30 juz ya, selama berapa malam? 30 malam. Kita hafal Quran berapa malam? Ya kan kita hafal berapa juz berapa malam? Bertahun-tahun ya, masya Allah. Ya kalau pengamatan saya sih sebenarnya memang orang-orang kayak gini memang orang yang Allah kehendaki, yang memang ada dalam catatan kehidupan manusia. Jadi kalau kita niru mungkin sampai otak kita keriting gitu ya, kayaknya tetap nggak bisa gitu. Jadi memang ada kelasnya masing-masing ya. Kita ngeden tetap kalau bukan jatahnya nggak bisa, ya nggak bisa. Karena nanti ada orang yang hafal sampai alfu hadis. Alfu hadis artinya 1.000.000 hadis. Dan hafalnya ya seperti hafalnya kita terhadap surat Al-Fatihah. Dan hadisnya ini bukan matannya ya, sama rawinya loh. Sama rawinya kan ngapalin orang itu. 1.000.000 hadis. Bahkan ada yang alfu hadis sahih. Ngapal 1.000.000 hadis yang sahih, 1.000.000 loh, bukan 100, bukan 10. Yang sahih. 1.000.000 hadis yang dhaif. Sehingga memang ya penipuan di bidang agama pasti terdeteksi. Pasti terdeteksi. Jadi itulah kenapa umat ini ya senantiasa akan ada yang benar, dan itu memang sudah kehendak Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan mattafaqa hadhil ummah ala dhalalah. Umat ini tidak akan pernah bisa sepakat dalam perkara kesesatan. Jadi kalau ada orang berbuat sesat, mesti ada yang komen, cepet mesti gitu. Misalnya kita nggak komen, ada orang lain yang komen. Walaupun hanya sekedar konten, banyak yang komen.
Walaupun hanya sekedar apa? Konten. Kan pernah ada konten laki-laki nikah dengan kambing. Masih ingat? Lah yang terakhir katanya boleh gonta-ganti apa? Pasangan. Pas begitu lihat pertama mesti konten, keyakinan saya. Ternyata kok muncul ada anggota dewan mengomentari. Tapi ternyata tetap konten. Ada yang ngingkari. Ya, jadi tidak ada perkara yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah pasti ada yang ngingkarin. Pasti itu. Ya, pasti. Ya, pasti. Ya kalau dicerita jadi banyak ya, seperti masalah fikih klasik. Ya, fikih klasik. Kemarin kita sudah singgung tentang fikih klasik. Ya, kemudian juga masalah yang kita singgung pas kemarin taklim, di antaranya masalah tekstual dan kontekstual. Ini pembahasan ini perlu faham, perlu faham sehingga tepat sesuai dengan pemberian istilah. Ya, jadi fikih klasik ini yang sekarang lagi muncul, kan fikih itu ada fikih muqaranah. Ya, fikih muqaranah itu kita belajar fikih tapi digandingkan dengan hadis. Ya, ada juga fikih yang namanya fikih muhakkikin. Ya. Fikih muhakkikin itu adalah fikih yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis yang meneliti tentang kesahihan hadis tersebut. Coba diteliti semuanya itu. Imam Nawawi, Imam Syafi'i diteliti semua dari ucapannya gitu, semua teliti. Muhakkikin. Ya. Dalam fikih muqaranah dibandingkan dengan hadis. Nah, sekarang katanya muncul istilah fikih klasik. Nah, fikih klasik itu kalau diarahkan, misal, praktek agama di zaman Rasulullah SAW, kemudian dibawa kepada perkara di zaman kita ini, kemudian sisi pendalilan yang dari Rasulullah SAW dikatakan sebagai fikih klasik misalnya. Nah, ini keliru. Tapi misal di zaman Rasulullah SAW belum ada anestesi. Sehingga tatkala ada seorang sahabat terkena panah kemudian sholat. Nah, waktu itu dicabut ya kan, panahnya tatkala sholat. Di masa kita ini kalau orang kena panah atau kena tombak dan sebagainya, suruh sholat atau suruh tidur di IGD atau di UGD apa ICU coba. Dia kena tusuk coba misalnya, dan pesonya masih nemplek misalnya di sini. Masuk IGD, ICU atau suruh sholat sunat 2 rakaat di zaman kita loh. Kalau zaman dulu nggak masuk IGD, suruh sholat. Tatkala sholat Allahu Akbar dalam keadaan khusyuk baru dicabut, sehingga lebih ringan gitu, karena khusyuk sudah nggak ingat sakit gitu. Ya mungkin tetap sakit, tapi kan mending daripada dalam keadaan sadar seperti ini. Kan dia lebih takut kepada Allah daripada lukanya gitu. Lah sekarang ada yang namanya anestesi. Lah hal-hal yang demikian ini ya tentunya membutuhkan pendalilan. Nah ini kalau dimasukkan dengan fikih kontemporer bisa. Ya, bagaimana hukum misalnya kalau ini jelas-jelas nggak boleh ya, tapi kalau mau dibahas misalnya bank sperma, ya kan, ataupun misalnya operasi plastik macam-macam nih keadaannya. Nah ini masuk fikih kontemporer. Jadi hal yang demikian ini pasti terkena pengamatan dari para thalabul ilmi, orang-orang yang mempelajari agama, karena ketatnya agama kita ini dan sudah menjadi ketentuan dari Allah. Allah akan menjaga kemurniannya dan keasliannya. Ilhadrun azani wa azakumullah. Di sini beliau menulis Kitabus Syiyam. Kitabus Syiyam. Kitab artinya kumpulan, Syiyam artinya puasa. Puasa itu artinya menahan. Puasa artinya apa? Menahan makan, minum dan segala pembatalnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalangan kaum muslimin dengan niat ibadah, dengan niat ibadah, taqarruban lillahi ta'ala. Ini puasa. Kitabus Syiyam, jadi kitab Syiyam. Kemudian beliau membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin nabiyhi wa alihi wa sallim. Allahumma aunaka. Salawat Allah kepada Muhammad nabinya dan keluarganya, dan juga salam untuknya. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu. Kemudian ditulis Kitabus Syiyam. Nah, di sini dalam Kitabus Syiyam
Imam Muslim tidak menuliskan judul. Tidak menuliskan apa? Judul. Jadi kalau kita buka kitab Sahih Muslim yang asli nggak ada judulnya. Lah kok di kitab Muslim itu misalnya kita beli terjemahan misalnya atau beli yang asli, kok ada judulnya? Itu siapa yang ngasih judul? Yang ngasih judul itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, karena beliau termasuk ulama yang syarah terhadap Sahih Muslim diterima. Jadi yang paling terkenal di kalangan kaum muslimin, penjelasan dari kitab Sahih Muslim adalah syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Kalau kitab Sahih Bukhari yang ngasih judul adalah Al-Imam Al-Bukhari. Tapi yang mensyarah siapa yang paling terkenalnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semuanya dari mazhab Syafi'iyah. Semuanya dari mazhab apa? Syafi'iyah. Jadi dari kalangan Syafi'iyah ada yang merupakan ahlul hadis. Di antaranya Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, kemudian ya Baihaqi, ya, dan yang lainnya. Jadi ini berikutnya al-hadirin azani wa azakumullah. Kemudian di dalam judul tersebut itu merupakan apa? Fikihnya. Fikih maksudnya apa yang diyakini oleh Al-Imam Nawawi tentang permasalahan tersebut. Jadi tarjihat atau simpulan fikih yang ada di dalam hadis Sahih Muslim tersebut, keyakinan Imam Nawawi tentang hukumnya beliau tuliskan sebagai judul. Makanya nanti di sini ada pembahasan ya. Nah, ini masuk utamanya, nanti akan pembahasan pada bab berikutnya, yaitu ya babu shaumi wal fitri li ru'yatil hilal. Beliau membuat bab berpuasa dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan dan mengakhiri puasa dimulai pada tanggal 1 bulan Syawal. Beliau mengatakan li ru'yati hilal karena asbab lihat hilal. Ini ya dari fikihnya Al-Imam An-Nawawi. Maka kan terus ada orang-orang yang ru'yatul hilal karena di buku-buku ini ada. Makanya buku-buku ini kalau diungkap itu akan menimbulkan atau memberikan faedah kepada kita tentang apa yang menjadi fikihnya para ulama. Satu. Yang kedua, kita seakan-akan minimal waktunya tidak jauh dengan mereka. Kalau kita tidak pernah membaca, antara Imam Nawawi dengan kita, kenal apa nggak kenal? Nggak kenal, jauh kan? Tapi kalau kita membaca, terasa apa? Dekat. Ngapunten iki, ngapunten nggih, ngapunten. Jenengan kenal kali Pak Prabowo napa mboten? Kok rasa kenal loh? Kali Pak Jokowi kenal mboten? Kok rasa kenal kayak napa Jokowi? Karena sering ngikutin terus jadi wah komen kayak balane bae loh. Padahal karena urut dheweke ora kenal, karena ndelok siapa ya ora kenal. Tapi kayak balane Pak. Itu jadi pengaruh kita membaca jadi akrab. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab yang di situ ada rawi, akhirnya kita juga jadi akrab gitu loh. Ya. Jadi mana yang kita baca jadinya akrab. Ya. Begitu ya. Jadi hikmahnya jadinya kita tambah apa? Akrab. Il hadirun azani wa azakumullah. Beliau Al-Imam Nawawi menyebutkan fadlu syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Bulan ampunan, bulan sedekah. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan, yaitu malam Qadar. Ya. Bulan puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, pertanyaannya, apakah pada umat sebelum kita ada puasa Ramadan? Jawabannya tidak ada. Mereka ada puasa, tapi puasanya bukan puasa Ramadan. Jadi, ya,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, maksudnya diwajibkan puasa. Tapi puasanya wallahu a'lam. Yang jelas bukan puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, ayatnya sudah hafal semua artinya nggih? Hafal semua teman-teman artinya? Dereng nggih? Mau menapal syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fil Qur'an, yang pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Tanggalnya enggak tahu, tahunya adalah bulannya. Jadi tidak ada yang tahu turunnya Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Qur'an pada tanggal berapa? 17 kan? Pendalilan ini enggak ada. Cuman memang bilangan 17 ini dianggap sakral. Ya, 17 tahun ke atas ya kan? Ya kan? 17 Agustus, 17 Ramadan, 17 ini. Nah, bilangannya itu begitu. Tapi dari itu enggak ada. Cuman Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz ke langit apa? Dunia. Adapun dari langit dunia ke dunia itu diturunkan di masa Rasulullah itu. Ya, makanya ada sebagian pengajian itu menolak adanya malam qadar, ya kan? Iya enggak? Ada yang menolak malam qadar, ya enggak? Sebenarnya malam qadar ada apa enggak? Ada. Loh, bagaimana mungkin ada malam qadar? Al-Qur'annya sudah turun kok. Bukan begitu. Malam qadarnya ada. Adapun Qur'annya itu kan dari langit Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya. Nah, dari dunia ke dunia itu di masa Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan malam qadar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrauha, carilah malam qadar. Ya, fi 21, fi 23, ya, wa 25. Ya, pada malam itu. Kemudian kalau kalian tidak bisa pada waktu itu, fala yaghlibanna thalathatul baqi. Kalau kalian tidak bisa ya 3 terakhir ini jangan sampai kelewatan. Dan ini Rasulullah mengatakan ada, berarti malam qadar itu ada. Adapun Al-Qur'an sudah diturunkan. Nah, waktu diturunkannya waktu itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Dan diturunkannya sudah. Ilhadrun azani wa azakumullah. Kita lanjutkan saja ya tentang masalah hukum puasa dan sebagainya ya. Nah, takutnya waktunya habis. Tapi yang jelas puasa itu dibagi menjadi berapa? 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dibagi menjadi berapa? Puasa itu kan dibagi menjadi berapa? 2. Puasa wajib dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Kelalen ya, Masya Allah. Ini pentingnya ngaji. Wis tahu tapi kelalen. Ya. Apa saja puasa wajib itu? Kan ada 3. Ya betul. Puasa pada waktunya, yaitu puasa Ramadan. Puasa karena sebab. Contohnya puasa kafaroh. Puasa karena mewajibkan dirinya sendiri, yaitu puasa nadar. Di sini memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, sebagai disebutkan di dalam Sahih Muslim. Qala Imam Muslim hadatsana Yahya bin Ayyub. Ya. Beliau mengatakan, ya, hadatsana Yahya bin Ayyub. Wa Qutaibah wa Ibnu Hujr. Yahya bin Ayyub ini adalah Ismail bin Ja'far, Madinah, ya, ulama dari Madinah. Wa Qutaibah bin Hujr ini namanya Ismail bin Ulayyah. Dia ulama dari Kufah. Ini dari guru-gurunya Imam Muslim adalah guru-guru yang terkenal sekali, baik ilmunya, hafalannya, ataupun ketakwaannya dan kesolehannya. Nah, ini minimal kita jadi kenal nih gurunya Imam Muslim. Ya. Di antaranya tadi siapa? Yahya bin Ayyub,
wa Qutaibah ibnu Hujr. Ada yang dari Madinah, ada yang juga dari Kufah. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Ismail. Mereka mengatakan ya. Jadi sumbernya ini dari satu rawi namanya Ismail. Ismail ini namanya Ibnu Abi Katsir. Ibnu Abi Katsir. Jadi belajar seperti ini jadinya belajar rawi, belajar tokoh, belajar orang ya. Jadi nama-nama orang ini adalah nama-nama para imam. Entah berapa jumlahnya, entah berapa ribu. Ya, atau mungkin masuk dalam kategori juta ya. Ini nama dari masa ke masa nih. Ibnu Abi Katsir, wa huwa Ibnu Ja'far. Dia adalah ya, Ibnu Ja'far. Karena memang di sana ada Ismail tetapi bukan Ibnu Ja'far. Sehingga disebutkan ini adalah Ibnu Ja'far. Yaitu Ismail bin Muqsim Ibnu Ulayyah. An Abi Suhair. Beliau meriwayatkan dari Abi Suhair. An abihi, dari bapaknya. Berarti bapaknya namanya Suhair. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah. Nih, Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, dia punya keutamaan dan dia masuk Islam ya di dalam catatan itu selama 4 tahun beliau. Jadi 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi jumlah sahabat Nabi itu ada 100.000. Ada 100 apa? Ribu. Kemudian yang meriwayatkan hadis ada 100. Kemudian yang banyak meriwayatkan hadis paling cuma 10. Nah, ini 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ternyata di antara sahabat Nabi ya tidak semuanya menjadi ahlul hadis. Jadi nama-nama kayak Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan seterusnya ini adalah nama tokoh-tokoh ulama di kalangan para sahabat. Nah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan." Apabila datang Ramadan. Ini menjadi keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, kata Rasulullah. Wa futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Memang ada beberapa lafaz yang berbeda. Ya, tetapi di dalam cetakan di sini disebut futihat, terbuka. Apabila datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan apabila datang Ramadan. Ramadan secara bahasa artinya panas. Artinya apa? Panas. Ya, Ramadan, idza ramadu, apabila panas. Dan orang amati dari zaman dulu kita berpuasa di bulan Ramadan biasanya di saat panas atau dingin? Panas, ya kan? Ngamatin apa mboten? Pas Ramadan panas ya sendiri, ngamatin mboten? Ngamatin nggih? Panas. Terutama kalau di Timur Tengah panas jelas. Di negeri kita juga panas. Ya. Jadi Ramadan artinya panas. Ya. Kenapa kok puasa yang itu mulia oleh Allah SWT dipilih yang panas? Coba. Ya karena itu menurut kehendak Allah. Seperti misalnya Mekah ditaruh di tempat yang panas dan tandus, itu menurut kehendak Allah. Nah, menurut kehendak manusia mungkin lain, tapi Allah memilihnya di situ. Karena di situ sebagai bentuk keimanan seorang hamba kepada apa yang Allah SWT hikmahkan dari syariatnya.
Jadi Allah pilih untuk kita berpuasa di bulan yang sedang panas, sehingga namanya puasa Ramadan karena lagi panas. Ya, Ramadan artinya apa? Panas. Ada dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, yang dinukilkan, ya, disadarkan kepada Rasulullah SAW, la taqulu Ramadan. Janganlah kalian mengucapkan Ramadan. Fa inna Ramadan asma'un min asma'illah. Kalau Ramadan alasannya itu nama dari nama-nama Allah. Wa qulu syahrul Ramadan, tetapi ucapkanlah bulan Ramadan. Ada hadis yang mengatakan begitu. Bolehkah kita mengucapkan Ramadan dan tanpa menyebutkan bulan Ramadan? Boleh apa tidak? Boleh ya, karena hadisnya lemah. Nah, ini fungsi daripada hadis, ya, pelajaran ilmu hadis itu untuk mendeteksi masalah ini gitu. Ya, contohnya nisfu Sya'ban ada amalannya apa enggak? Enggak ada. Hadisnya semuanya lemah. Ya, walaupun dihidup-hidupkan lemah, ya enggak mau gitu loh. Lah nanti biasanya dimulakan kita kan saling menghormati dan sebagainya. Kamu memang suka mendhaifkan hadis. Para ulama itu senang sekali kalau, ya, hadis itu bisa diangkat menjadi sahih. Bukan sukanya mendhaifkan. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang dhaif itu diangkat menjadi apa? Sahih. Itu yang ramai dari zaman dulu, ya, salat syuruk. Nggih, salat syuruk. Saya kemarin dapat pertanyaan dari ikhwan, ada seorang syekh di YouTube-nya itu ada, saya siapa namanya lupa. Ditanya tentang salat syuruk. Ya, salat syuruk. Dia menyebutkan dari 3 jalan nih. Semuanya lemah jalannya, jalan hadisnya itu lemah. Sehingga salat syuruk ini hadisnya lemah, sehingga tidak bisa diamalkan. Nah, saya browsing lagi, karena permasalahan ini kan permasalahan yang tidak semua para ulama ada sepakat. Kita ketemu pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau menyebutkan riwayat-riwayatnya ini. Tetapi karena banyak riwayat yang menyebutkan, ya, banyak riwayat yang menyebutkan, akhirnya dari posisi lemah, beliau mengatakan kalau kita mengamalkan, ya, dari salat subuh kemudian ke zikir sampai terbit matahari, ya kan, sampai, ya, syuruk naik satu tombak itu, maka kita melakukan demikian ini adalah perbuatan yang hasan, yang ahsan, yang baik gitu ya. Karena itu ibadah dan sebagainya. Nah, ini kan terjadi perbedaan. Berarti, ya, para ulama tidak menginginkan hadis itu lemah. Bahkan kalau bisa membangun dari hadis yang rawi-rawinya lemah kemudian menjadi bisa diamalkan, mereka sangat senang begitu. Bukan berarti melamar, enggak. Mereka berjuang. Jadi kalau memang yang dilemahkan itu memang udah nggak bisa diangkat. Termasuk dalam amalan sholat tasbih itu hadisnya malah nggak bisa diangkat itu. Kalau memang ada, mereka akan menghidupkan, mereka akan mengamalkan, begitu. Jadi kadang orang begitu. Ya, ini contoh. Jadi dalam hadis ini dari keutamaan bulan Ramadan yaitu dibukanya pintu-pintu surga. Jadi pintu surga dibuka. Bahkan bagi orang yang berpuasa ada pintu khusus namanya royan. Pembahasan ini sering sekali. Ya, jadi memang puasa ini membentuk akhlak, membentuk mental. Jadi memang penting sekali umat ini dikenalkan tentang hal yang demikian itu. Penting sekali. Jadi di masa kita ini kita lihat betapa banyaknya, ya, ya, kriminal. Nah, ini bisa jadi karena kemampuan dia menahan hawa nafsunya ini belum berhasil. Kenapa tidak berhasil? Ya, puasanya juga masih belum berhasil. Coba kalau berhasil, ya, maka kriminal, kejelekan banyak sekali ditekan dalam kehidupan kaum muslimin. Ya hadirin azali wa azakumullah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, qala al-Imam Muslim wa haddatsani Harmalah bin Yahya. Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin, ya, bin Ahmad At-Tujibi. Ini gurunya Imam Muslim. Beliau dari Mesir. Harmalah bin Yahya ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi
Imam Muslim ngaji kepada muridnya Imam Syafi'i. Namanya ya Harmalah bin Yahya At-Tujibi dari Mesir. Lahir pada tahun 166 Hijriah. Wafat pada tahun 243 Hijriah di Mesir. Qala, kemudian Harmalah bin Yahya mengatakan akhbarana Ibnu Wahab, telah menghabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ini terkenal sekali. Ya, Ibnu Wahab terkenal sekali. Nggih. Pun sami kenal Ibnu Wahab. Nah, ini terkenal